Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas dan kehidupan untuk bisa menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita pada malam hari ini akan masuk pada bab berikutnya tentang babus syafa'ah. Tentang syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab diambil dari syafa' dan syafa' artinya adalah genap, ya. Kenapa? Karena seorang ya al-mustashfi' yang meminta syafaat, dia meminta kepada asy-syafi' bantuannya agar memberi syafaat kepadanya untuk memohon pertolongan atau bantuan kepada pihak ketiga. Maka tatkala al-mustashfi' yang meminta syafaat dibantu oleh asy-syafi' yang memberi syafaat, maka tadinya dia sendirian sekarang menjadi apa? Genap. Maka disebut dengan asy-syafa'at, ya. Yang dari syafa' yang artinya genap. Adapun bahasan kita ya syafaat yang berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu kita akan menyinggung tentang penyimpangan-penyimpangan manusia dalam bab asy-syafa'at. Secara umum kita bisa menjelaskan bahwasanya sikap firqah-firqah atau kelompok-kelompok terhadap syafaat. Maka secara umum ada tiga, ya. Yang pertama adalah ahlul bidah, ya, atau al-khawarij wal mu'tazilah. Al-khawarij dan mu'tazilah mengingkari syafaat kepada pelaku dosa besar. Kenapa? Keyakinan mereka barang siapa yang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar lagi, ya. Sehingga kata mereka tidak ada syafaat. Adapun syafaat datang dari hadis-hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang di mana Allah mengatakan akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, keluarkanlah di neraka jahanam orang yang masih ada imannya meskipun sebesar dzarrah. Kata mereka hadis ahad. Maka kita tidak terima. Adapun dalil-dalil yang banyak tentang syafaat, maksudnya yang mereka tetapkan adalah syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang masuk surga. Baik. Kelompok kedua adalah musyrikin atau ya, mereka menetapkan syafaat yang syirik seperti meminta syafaat kepada mayat orang-orang soleh. Adapun yang ketiga adalah ahlu sunnah, maka mereka menetapkan syafaat yang terpenuhi persyaratan dan menafikan syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini semua, kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena salah bersikap dalam memahami dalil-dalil tentang syafaat. Kita lanjut berikutnya tentang model dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat. Ada 4 model dalil. Yang pertama, syafaat hanya milik Allah. Seperti firman Allah, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilaihi turja'un." Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Quran surat Az-Zumar ayat 44. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menafikan atau menolak syafaat secara mutlak. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Min qabli ayyatiya yaumun la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun." Yang artinya sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Surat Al-Baqarah ayat 254. Di sini Allah menolak syafaat, dinafikan secara mutlak. Sebelum datang min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada nanti hari kiamat, tidak ada nama jual beli, tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Berarti syafaat tidak ada. Dan dalil ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dan
Mu'tazilah. Mereka hanya memandang terhadap dalil-dalil yang menolak syafaat secara mutlak. Paham? Contohnya lagi, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Surat Ghafir. Artinya tidak ada bagi orang-orang zalim pada hari kiamat kelak sahabat atau dan juga pemberi syafaat. Jelas kata mereka bahwasanya Allah menolak adanya syafaat. Ini ayat-ayat kata Allah tidak ada bagi orang zalim sahabat, tidak ada juga pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Dan ini banyak ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka? Saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khadhin wa kunna nukadzibu yaumiddin. Kami dulu tidak salat, kami tidak memberi makan kepada fakir miskin, dan kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Al-Muddatsir ayat 48. Dan dalil yang keempat, model dalil yang keempat adalah dalil-dalil yang menetapkan adanya syafaat jika terpenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut secara umum ada tiga, yaitu yang pertama izin Allah kepada pemberi syafaat, yang tentunya berarti Allah ridha kepada Allah atau ridha Allah kepada pemberi syafaat. Yang ketiga adalah ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Baik. Di sini ada 4 model dalil syafaat. Dalil bahwasanya syafaat adalah milik Allah, yang kedua dalil menafikan syafaat secara mutlak, yang ketiga dalil menafikan syafaat untuk orang kafir dan musyrikin, yang keempat dalil yang menetapkan adanya syafaat. Nah, ahlul bidah ya, Khawarij Mu'tazilah hanya melihat dalil ini yang menafikan syafaat secara mutlak dan yang menafikan syafaat orang-orang apa? Kafir dan musyrik. Mereka hanya melihat dua ini. Apalagi menurut mereka para pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir dan di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kafir atau tidak? Tidak. Tapi fi manzila baina manzilatain. Di antara dua kedudukan, antara tidak mukmin, tidak kafir, tapi kekal dalam neraka jahanam. Sama saja intinya ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau menurut Khawarij pelaku dosa besar di nerakanya orang kafir. Tidak mungkin keluar. Mu'tazilah di nerakanya yang lebih naik sedikit ya. Tetapi sama saja kekal dalam neraka jahanam. Baik. Adapun mereka kaum musyrikin hanya melihat dalil-dalil seperti ini, bahwasanya syafaat pasti terpenuhi, dan kata mereka orang-orang salihin pasti diberi izin. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta syafaat kepada mereka. Mereka lupa bahwasanya syafaat itu harus ada persyaratannya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil. Mereka tahu bahwasanya ada syafaat yang dinafikan. Syafaat dinafikan. Kemudian dinafikan secara mutlak. Kemudian dalil yang kedua, syafaat terhadap orang musyrikin juga dinafikan, maka ini masuk dalam model yang kedua. Namun ada yang muqayyad, yaitu syafaat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sangat banyak. Dan tatkala kita tahu bahwasanya syafaat itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dengan ridha Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh syafaat hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena toh kembalinya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalil tentang ini ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam 87, contohnya la yamlikuna syafa'at illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali yang telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu rahman. Tidak ada bermanfaat syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang antum sudah hafal surat ayat kursi. Dan banyak ayat seperti ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah lima yasha'u wa yarda. Contoh ayat yang terakhir sebenarnya banyak. Wa kam min malakin, betapa banyak malaikat, fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an
illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha wa yarda, dalam surat An-Najm. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat, la tughni syafa'atum syai'a, sama sekali tidak bermanfaat saat syafaat mereka, illa min ba'di ayyadzana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Bagi siapa? Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki, wa yarda, Allah ridhai. Allah ridhai. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita bisa bagi syafaat secara umum menjadi dua, ya. Yang pertama, asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Yang kedua, asy-syafa'ah al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan oleh dalil. Apa ciri-ciri syafaat yang ditetapkan? Jika memenuhi apa? Memenuhi syarat. Syarat-syaratnya. Baik, adapun yang syafaat dinafikan jika tidak memenuhi persyaratan. Baik, sudah belum? Kalau sudah saya menghapus. Tapi ikhwan, secara umum juga syafaat bisa terbagi menjadi dua. Syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Syafaat di dunia bisa terbagi menjadi dua, pada perkara yang dimampui oleh hamba, pada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang ini syaratnya dua. Yang pertama, pada perkara yang mubah, yang dibolehkan. Yang kedua, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Syafaat dan pemberi syafaat hanyalah sebab. Baik, kita lihat pada syafaat di dunia, pada perkara yang dimampui oleh hamba, ada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang dimampui oleh hamba dua syaratnya. Perkara yang dibolehkan, beri syafaat, misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfahu wal tu'jaru, berilah syafaat maka kalian dapat pahala. Ada orang kita kenal, dia amanah, ingin lamar kerja, itu syafaat. Orang ini amanah, jujur, dan ini dia diterima, maka kita dapat pahala ya, karena kita beri syafaat kepada orang ini agar dia diterima pekerjaannya. Maka seorang berusaha membantu saudaranya dengan hartanya, atau dengan tenaganya, atau dengan fikirannya, atau dengan idenya, atau dengan kedudukannya. Dia tahu dia punya kedudukan di bos perusahaan itu menghargai dia, maka dia tulis memo bahwasanya orang ini adalah orang yang amanah, punya keahlian, ya, tolong diterima pekerjaannya. Maka ini syafaat sebenarnya tidak mengapa. Contoh, ada orang ngelamar, ya, mertuanya nggak percaya, ini siapa gente? Ya. Maka kita kasih syafaat, sungguhnya orang ini, ya, rajin sholat, rajin pengajian. Kalau masalah utang saya nggak ngerti ya. Kasih memo, diterima lamaran. Itu namanya syafaat yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. Firman Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Terus wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh perkara yang tidak dibolehkan seperti syafaat dalam perkara yang haram, ya. Contoh, orang ini ternyata tidak berhak untuk bekerja, maka ada nepotisme atau yang hal-hal seperti itu sehingga akhirnya dia bekerja padahal tidak memiliki kemampuan, dan ini merugikan negara misalnya. Atau seorang sebenarnya tidak lulus, tidak punya kemampuan, maka diluluskan, ya. Sehingga dibuat ijazah palsu misalnya. Ini sering terjadi, bayar akhirnya nilainya di upgrade, di markup, sehingga akhirnya orang ini jadi lulus. Ini adalah syafaat yang diharamkan. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang dari Bani Makhzum, imra'atun makhzumiyah, saraqat. Inna Quraisyan yuhimmuhum sya'nu al-mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Ada seorang wanita Makhzumiyah dari Bani Makhzum, dan kita tahu Bani Makhzum adalah dari suku Quraisy yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang bersaing dengan Bani Hashim. Dia mencuri, maka ini menyedihkan orang-orang Quraisy. Kok bisa ada dari nasab yang tinggi kemudian mencuri? Kemudian mereka ingin beri syafaat agar wanita ini maafkan. Maka mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah? Siapa yang berani? Man yajtari? Siapa yang berani ngomong Rasulullah tentang wanita ini? Maka mereka berkata, illa Usama bin Zaid. Fa innahu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berani memberi syafaat cuma siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah kekasih dan putra kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama pun datang kepada Nabi.
untuk beri syafaat agar wanita ini dimaafkan. Maka kemudian Nabi SAW marah, dia berkata, "Atashfa fi haddin min hududillah, wahai Usamah, apakah memberi syafaat pada perkara yang tidak boleh? Ini orang mencuri harus dihukum." Kemudian Nabi SAW qama khatiban, Nabi mengumpulkan orang berkhutbah. Kata Nabi SAW, ya, "Innama ahlaka alladhina min qablikum kana idza saraka fihim asy-syarif tarakuh." Sungguhnya yang telah binasakan umat-umat terdahulu, kalau ada orang yang bernasab mulia mencuri di antara mereka maka dibiarkan. Adapun kalau ada orang yang bernasab rendah mencuri maka ditegakkan aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukum had. Wa imallah law kana Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini contoh syafaat yang dilarang. Perkara dunia. Kemudian syarat yang kedua, kita meyakini bahwasanya keberhasilan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta syafaat, ini sebab yang dibolehkan. Pemberi syafaat juga sebab yang dibolehkan. Tetapi yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat tambah sebab, dan terkadang Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang ada. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, harusnya api sebab untuk membakar, tetapi ternyata malah berbalik. Api menjadi apa? Dingin, karena Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Bisa jadi Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang seharusnya. Taib. Adapun perkara yang tidak diampuni, perkara yang tidak dimampuni oleh hamba, seperti syafaat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, minta syafaat kepada siapa? Kepada mayat-mayat. Ya. Ini insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Taib, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat di akhirat, maka kita bisa membagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat umum, ya. Siapa? Untuk malaikat, nabi-nabi yang lain, syuhada, dan kaum mukminin sholihin secara umum. Taib. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa model. Yang pertama namanya syafaat uzma, asy-syafaat al-uzma, tatkala di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah syafaat agar penghuni surga bisa masuk surga. Yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Yang keempat, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Taib, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang umum, ya, pertama adalah syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Kemudian syafaat orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka sehingga enggak jadi masuk neraka. Yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Inilah yang ketiga, kira-kira ini. Taib. Kita akan jelaskan. Yang pertama dari syafaat yang khusus merupakan khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat al-uzma. Yang ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di dalam sebagian malam maka salatlah engkau, semoga Allah membangkitkan engkau dalam kondisi yang mulia. Maqaman mahmudan adalah syafaat, ya. Sebagaimana tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya, maka matahari dalam jarak 1 mil, mereka kepanasan, kemudian bercucuran keringat, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di mulutnya. Maka manusia dalam kondisi sangat amat payah. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia untuk pergi pertama kali minta syafaat kepada Nabi Adam. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjadalaka malaikatahu, ama tara ma nahnu fih, ala tashfa' lana 'inda rabbik." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Rabbmu?
Maka Nabi Adam berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini, tidak pernah Allah murka seperti hari ini sebelumnya dan juga tidak pernah sesudahnya murka seperti ini. Sungguhnya Allah telah melarangku untuk mendekati suatu pohon tapi aku melanggarnya. Kata Adam, "Nafsi nafsi." Nafsi ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya aku juga butuh syafaat. Aku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Ya. Bukan seperti ditafsirkan oleh kata orang sendiri-sendiri masing-masing. Enggak ya. Orang sering bilang nafsi-nafsi, maksudnya apa? Urusan masing-masing, enggak ya. Ya, Nabi Adam tidak setega itu bilang sama umatnya masing-masing ya. Tapi Nabi Adam nafsi-nafsi, artinya jiwaku sendiri butuh kepada syafaat. Bukan kalian saja yang butuh, aku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairihi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah kepada Nabi Nuh, Nabi Adam, semua nabi tatkala itu dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa yang sudah diampuni oleh Allah mereka masih ingat. Adam waktu makan buah yang dilarang, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni, dia sudah bertobat, diampuni, tapi dia masih ingat dan dia tidak berani pede untuk minta syafaat karena dia tahu dia pernah melakukan kesalahan. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard." Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke di atas muka bumi. Nabi Nuh juga minta uzur, "Nafsi nafsi, idhabu ila ghairi." Pergilah kepada selainku. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Ibrahim, engkau adalah khalilur rahman, kasih Allah." Dan seterusnya mereka puji-puji. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sungguh saya pernah berdosa tiga kali. Padahal semua dosa ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim minta uzur. Nabi Ibrahim berkata, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada selainku. Kemudian mereka pergi menuju ke Nabi Musa. Nabi Musa juga minta uzur. Kata Nabi Musa, "Ya, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Sungguhnya aku telah membunuh seorang yang aku dilarang membunuhnya. Aku punya salah. Dan Nabi Musa telah bertaubat dalam Al-Qur'an. Fa ghafaralah, Allah ampuni dia. Tapi dia ingat dengan dosanya, dia malu, tidak pede untuk beri apa? Syafaat. Nafsi nafsi, saya juga butuh syafaat kepada yang selainku. Mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa juga minta uzur, tidak bisa. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analah, aku yang akan beri syafaat. Maka Rasulullah SAW pun sujud. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah bima hamid, dengan pujian-pujian yang belum diajarkan oleh Nabi tatkala Nabi masih hidup. Pujian-pujian yang sangat indah kepada Allah yang Nabi belum punya ilmunya. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih indah daripada yang Allah jelaskan di Al-Qur'an, ya. Sehingga keindahan-keindahan tersebut baru dibukakan kepada Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, kemudian beliau sujud dalam waktu yang sangat lama sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan bila syafaat kau akan diberi syafaat, dan mintalah kau akan dikabulkan permintaanmu. Maka Nabi minta kepada Allah agar segera datang li fasil qada, agar mulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris menyambut Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syafaatul uzma karena inilah disebut maqamah mahmuda, kedudukan yang agung bagi Nabi, karena semua nabi tidak ada yang pede dan berani beri syafaat kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang termulia, asyraful anbiya wal mursalin. Baik, azan dulu ya, silakan. Baik, kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah dengan syafaat al-uzma karena seluruh nabi menolak, tidak pede untuk memberi syafaat, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Ini syafaat bermanfaat bagi seluruh manusia, baik kaum muslimin, baik munafikin maupun orang-orang kafir, karena mereka menanti kapan dimulai persidangan. Kalau saya bisa gambarkan ibarat seorang mau terdakwa atau mau dituntut, kemudian mereka menunggu di luar ruang persidangan di bawah terik matahari, hakimnya enggak datang-datang, kira-kira begitu ya. Sementara waktu penungguan sangat lama, matahari terik, ya, mereka gelisah, ya, kehausan, kelaparan, dan akhirnya setelah Nabi syafaat, maka Allah pun datang untuk memulai apa? Hisab, memulai persidangan. Adapun syafaat kedua yang khusus merupakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat agar penghuni surga masuk surga. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ati babal jannah," aku mendatangi pintu surga.
yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun meminta agar dibukakan pintu surga tersebut. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, man anta, siapa engkau? Fa aqul Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka penjaga surga berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ruwahu Muslim. Aku diperintahkan untukmu dan aku tidak membukakan kepada seorang pun pintu surga sebelum engkau. Jadi yang pertama kali dibuka pintu surga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian penghuni surga bisa masuk surga. Demikian dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Yang ketiga, yang merupakan syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Ini syafaat khusus ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang kafir secara umum tidak mungkin dapat syafaat ya, tetapi Nabi dikhususkan sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi SAW ya. Nabi memberi syafaat kepada pamannya bukan untuk keluar dari neraka jahanam, tapi hanya sekedar diringankan nerakanya ya. Dalam hadis, dan ini hadis tentang Abu Talib masuk neraka banyak, diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, karena sebagian orang meragukan hadis-hadis ini, bahkan mendhaifkan hadis-hadis ini meskipun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Ya. Apalagi orang-orang Syiah, mereka mengatakan Abu Talib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Talib lebih mulia daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ini yang tidak benar ya. Abu Talib di neraka Jahannam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, tatkala disebutkan dzukira indahu ammuhu Abu Talib, tatkala disebutkan pamannya di sisi Nabi SAW, maka Nabi berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh pamannya, saudaranya Abu Talib, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai ya Rasulullah, bagaimana pamanmu Abu Talib? Bagaimana saudaraku? Bukankah dia dulu membelamu tatkala di dunia? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dia sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar ya. Beliau juga berkata, fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Maka Abu Talib diringankan dosanya, diringankan siksaannya sehingga diletakkan fi dhahdah. Dhahdah itu seperti misalnya sungai yang surut tapi masih ada airnya sedikit. Kemudian orang melangkah di sungai tersebut, airnya cuma mengenai kakinya atau mengenai mata kakinya. Bukan sungai yang airnya apa? Dalam. Itu namanya dhahdah. Maka Abu Talib disiksa di neraka seperti hanya keserempet api neraka. Api nerakanya tidak sampai ke betisnya, cuma sampai di mata kakinya. Kata Nabi SAW, dia berada fi dhahdah min nar, percikan api, ya beluku ka'baihi, sampai di kedua mata kakinya, ya gliminhu dimagu, tapi itu membuat otaknya mendidih. Dan ini adalah ahwanu ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, di antaranya Abu Talib. Ya, dan ini bukan mengeluarkan diri dari neraka jahanam, tetap abadi di neraka, tapi siksaannya dikurangi. Dan ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ini disebut oleh sebagian ulama, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang panjang dalam syafaat. Di situ Nabi berkata atau dikatakan, "Tsumma yuqal ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah kau akan dikabulkan, dan bila syafaat kau akan diberi syafaat. Fa arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa aqulu, aku berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Rabbku umatku, ya Rabbku umatku. Ummati ya Rabbi, ya Rabbku umatku. Fa yuqal, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Masukkanlah ke dalam surga dari umatmu orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan di surga. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.